Soal nomor 11. Flux magnetik kumparan pertama yang memiliki 1000 lilitan. Lilitan apa lilitan? Ditentu N ya. Ini N-nya sama dengan 1000. Berubah 0,02 Weber dalam selang waktu 0,1 second. Nah, si Weber ini si fluxnya. Masih ingat flux ya? Flux itu ini berubah. Kalau berubah berarti delta flux. Delta fluxnya sama dengan 0,02 dalam waktu delta T sama dengan 0,1 sekon. Flux magnetik kumparan kedua, ini yang ke-1 kita tulis N1, delta flux 1, delta T1. Terus yang keduanya kumparannya itu ini 200 lilitan. Berubahnya delta fluxnya sama dengan 0,005 Weber dalam selang waktu delta T-nya sama dengan 0,2 sekon. Ditanya perbandingan GGL induksi kumparan pertama dan kumparan kedua. Nah, GGL itu rumusnya masih ingat ya, N delta flux per delta T. Karena ini mintanya perbandingan ya sudah, tinggal kita DDL 1 per GGL 2 sama dengan N1 delta flux 1 per delta T1 dibagi N2 delta flux 2 per delta T2. Tinggal masukkan angkanya. N1 nya itu 1000 dikali delta fluxnya itu 0,02 dibagi 0,1 sekon. Ini 0,1 sekon ya, 0,1 sekon dibagi dengan N nya 200 dikali 0,005 dibagi 0,2. Tinggal kita coret-coret. Yang pertama yang bisa kita coret itu ini dulu ya. Ini kita coret nolnya sama ini, terus 0,2 sama 0,5. Terus ini kan ada sisa 1 ya. Ini kita coret sama ini. Ini sisa 2, berarti ini habis. Nah, tinggal sisanya ini 100 dikali 2 itu 200. Terus 2 dikali 10 itu 2 dikali 5 10. Jadi jawabannya, atau boleh coret lagi ya, 20 banding 1. Ini jawabannya yang C. Soal selanjutnya nomor 12. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Dalam rangkaian tersebut timbul resonansi. Nah, ini yang jadi kata kuncinya adalah resonansi. Nah, resonansi itu terjadi ketika XL sama dengan XC. Dengan XL itu rumusnya omega dikali L sama dengan ini 1 per omega C ya. Ini syarat pertama resonansi. Ketika XL sama dengan XC, maka Z impedansi itu akan sama dengan R. Ingat ya, Z itu rumusnya R kuadrat ditambah XL min XC kuadrat akar. Kalau misalkan XL sama dengan XC, ini kan nanti jadi 0 ya, berarti tinggal R doang, berarti Z nya sama dengan R. Nah, ketika Z sama dengan R, maka si Z ini nilainya minimum. Kemudian sifat dari resonansi yang ketiga adalah itu arusnya akan maksimum. Kenapa arusnya bisa maksimum? Kita ingat rumus I itu sama dengan V per Z ya. Kalau Z nya minimum, maka arusnya akan maksimum. Terus yang keempat, ketika arusnya maksimum, maka daya itu P akan maksimum juga. Maksimum. Karena rumus P itu sama dengan I kuadrat dikali R. Kalau di RC pakainya efektif. Arusnya maksimum, maka P-nya juga maksimum. Kita kembali ke soal ya. Impedansi rangkaian sama dengan hambatan. Impedansi itu Z sama dengan hambatan. Betul. Kuat arus dalam rangkaian mencapai minimum. Harusnya maksimum. Berarti salah ya. Daya dalam rangkaian mencapai maksimum. Daya P maksimum. Betul. Hambatan induktif sama dengan hambatan kapasitif. Hambatan induktif XL. Impedansi induktif. Hambatan kapasitif XC, induktansi kapasitif. Berarti betul. Jawabannya 1, 3, dan 4. Jawabannya yang C.